Halo pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Hibatullah. Saya dari kelas 4 HSP. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensosialisasikan terhadap literasi media. Jadi di sini saya mempunyai teman saya sebagai narasumber untuk mensosialisasikan tentang literasi media. Oke, kita langsung saja ke TKP. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Permisi, maaf mengganggu waktunya ya Mas. Iya Mas, nggak Ya, apa-apa. sebelumnya saya Muhammad Faiz Hibatullah mau mensosialisasikan apa itu terkait literasi media Mas. Oh iya. Sebelumnya Masnya tahu apa itu literasi media? Tahu, tapi ya sekedar tahu-tahu doang tuh. Oh, jadi literasi media itu ya Mas, itu merupakan kemampuan mengakses dan menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Jadi literasi media itu ya Mas, itu kemampuan untuk membaca di media massa. Apalagi di zaman sekarang berita-berita itu sangat banjir di handphone kita ya Mas. Iya. Jadi kita harus mampu untuk menganalisis, memilah-milih apa berita yang benar, yang hoax, dan apalagi yang enggak ya. Kita Iya, harus istilahnya untuk memilih lah berita yang benar dan tidaknya itu bagaimana. Nah, tapi di sini saya akan mensosialisasikan tentang ekonomi politik media, Mas. Ya. Masnya sebelumnya tahu apa itu ekonomi politik media? Belum pernah dengar sih Mas, malah baru pertama kali ini. Jadi di sini ya Mas, saya mau menjelaskan tentang ekonomi politik media Mas. Ya. Jadi ekonomi politik media Mas itu studi yang mempelajari tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan sehingga saling mempengaruhi atas proses produksi, distribusi dan konsumsi. Gitu Mas. Terus di ruang lingkup apa aja di ekonomi politik media itu apa aja loh. Jadi ruang lingkupnya ya Mas, itu ada yang pertama Mas, Ya. itu strukturasi, spasialisasi, aktor, hubungan antar aktor dan komodifikasi gitu Ya. Mas. Kemudian di dalam ekonomi politik media Mas, itu terdapat namanya klasifikasi media dalam ekonomi politik Mas. Ya. Itu terdiri dari 3 Mas. Itu yang pertama media komersial, terus media publik, sama media komunitas. Kemudian siapakah yang memiliki media komersial tersebut Mas? Itu ada 3 juga Mas. Yang pertama pemiliknya dari perorangan atau kelompok pemegang saham. Kemudian yang kedua itu ada peran pemerintah. Ada pemilik pemerintah sebagai regulator atau regulasi terhadap rakyat kepada pemerintah. Oh, berarti Gitu, Mas. pemerintah juga ikut andil ya? Iya, ikut andil untuk namanya regulasi antara rakyat dan pemerintah gitu Mas. Oh, Terus ada namanya halayak dan iklan. Halayak dan iklan ini mempunyai kedua elemen ini sangat penting untuk saling berhubungan karena sponsor dan iklan itu untuk membantu namanya media agar mendapat biaya untuk menayangkan sebuah berita atau sebuah tayangan di media tersebut ya televisi ya apa aja berita gitu Mas. Kemudian ada ini Mas, namanya hubungan antar aktor. Hubungan antar aktor itu terdiri ya Mas, struktur industri media. Jadi struktur industri media itu mencakup 4 Mas. Nah, yang pertama itu monopoli media, terus oligopoli, persaingan sempurna, dan persaingan monopolistik. Jadi di industri media itu Mas, itu banyak namanya monopoli media Mas. Itu jadi namanya di perusahaan tersebut ada namanya persaingan ketat antara perusahaan media yang lain-lain. Juga di Indonesia kan banyak ya namanya media di Indonesia kan banyak perusahaan ada Khairul Tanjung Group, terus Kompas dan yang lain-lain itu banyak Mas. Jadi ya persaingan itu sangat ketat. Ya. Kemudian ada namanya ini Mas, namanya manipulasi media. Ya. Masnya sebelumnya tahu apa itu manipulasi Mas? Tahu Mas. Apa itu Mas? Sekiranya manipulasi itu kayak bersifat kayak
berbohong itu Iya, ya. manipulasi. Iya. Ya seperti bermuka dua gitu mas. Nah, Iya. gitu mas. Jadi di media juga itu terdapat manipulasi media mas. Oh, berarti ada yang curang juga gitu ya. Iya, apa namanya media itu kan di depannya bagus, tapi di belakangnya kan ada kotor gitu mas. Oh, iya. Gitulah. Ya. Hmm. Terus pengertian manipulasi media tersebut ya mas, itu apa ya, menciptakan pengalihan terhadap isu. Terus ada membesar-besarkan masalah, ada yang masalah kecil tapi dibesar-besarkan gitu. Terus ada yang namanya strategi bertahap, kemudian bersikap sangat baik, ya namanya manipulasi ya mas, mesti ya ada etikat yang ditujuannya itu apa Ya. Nah, walaupun ya nggak tahu kan Ya. di belakangnya ada apa gitu. Terus ada namanya framing mas, masnya tahu apa itu framing? Enggak loh mas, Nah, bisa dijelaskan iya, sedikit Mas? itu framing ya, apa ya, untuk istilahnya kayak seperti mas, membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, gambar hingga menidakkan mengaburkan informasi yang seharusnya. Seperti yang namanya beritanya itu aslinya benar tapi diselewengkan menjadi salah gitu mas. Oh, berarti jadi hoax gitu ya mas? Iya, hampir menjadi hoax. Walaupun itu udah bener nih mas, terus tapi disalahkan. Oh, Itu karena keusilan ya kurang Oknum. membaca ya, Ya. oknum kurang membaca atau ya oknum yang apa ya, yang nggak suka dengan tersebut loh mas, yang bener gitu. Paham. Kemudian ada namanya hiperrealitas mas. Masnya tahu hiperrealitas? Enggak loh mas. Ya ini mau menjelaskan ya mas, apa Iya. itu hiperrealitas? Hiperrealitas itu ya mas, itu merupakan kondisi ketika kesemuan dianggap lebih nyata dibanding kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dibanding informasi, rumor dianggap benar dibanding kebenaran. Jadi seperti contoh ya mas, berita yang informasinya udah benar tapi dirumor-rumorkan, disalah-salahkan mas. Ya hampir sama seperti Seperti yang framing. tadi ya? Iya. Iya. Tapi ini agak apa ya? Udah apa? Nyata, tapi berita itu 100% palsu mas, dipalsukan. Gitu mas. Jadi kan apa ya? Kebenaran itu tidak diangkat setinggi-tingginya, tapi malah disalahkan. Nah, itu karena ya oknum-oknum yang berada di apa media apa ekonomi politik media gitu mas. Jadi politik itu nggak hanya di pemerintahan tapi ya juga ada di media mas gitu. Ya begitu saja ya mas, cukup sekiranya untuk saya mensosialisasikan apa itu terkait literasi media dan tentang apa itu apa ekonomi politik media dan manipulasi media. Gitu aja mas, sekiranya saya cukup. Terima kasih sangat banyak ya mas. Ya sama-sama mas, ya. jadi nambah ilmu juga. Iya, makasih juga ya mas. Ya, Ya. makasih juga ya mas. Ya sama-sama mas. Pamit dulu mas. Ya mas. Oke, cukup sekian kali ini saya untuk mensosialisasikan terhadap apa itu literasi media. Sekian, cukup, terima kasih. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.